Oke teman-teman, selamat datang channel Mamcuks ya. Di kesempatan kali ini teman-teman aku ingin menjawab dari salah satu komentar kalian, yaitu gimana sih Bang cara menangani musuh menempel gitu loh. Contoh, tempel, hup, ya contoh kayak gini. Gimana caranya? Oke, kita langsung aja ya teman-teman, kita bahas biar gak panjang juga, gak terlalu bertele-tele. Masuk. Oke, apabila kita dalam kondisi kayak gini, hampir rata-rata kita akan gelagapan. Wajar gitu loh, karena kita udah biasa mukul, udah biasa nendang. Kalau kita tempelin kayak gini, kita susah mukul, susah nendang juga gitu loh. Sehingga kita bingung, kita mau ngapain di sini gitu loh. Dan akhirnya kita lengah dan itu dimanfaatkan oleh musuh gitu loh. Oke, sekali lagi tempel. Nah, kita mau mukul aja susah, terus juga mau nendang aja susah, sehingga kita tuh sebetulnya nggak perlu bingung. Ya, silat itu kayak akan serangan teman-teman, khususnya di pertandingan ya. Bisa juga dengan congkelan, bisa juga dengan bantingan ataupun guntingan yang serangannya itu tidak memerlukan jarak tembak yang agak lebar gitu loh. Contoh guntingan. Kalau guntingan kita nggak perlu jarak tembak yang lebar gitu loh teman-teman. Kita kalau guntingan itu harus dekat. Karena kenapa? Titik kekuatan di guntingan itu ada di bagian sini, paha sini buat menggunting. Contoh, masuk, gunting. Jadi seperti itu ya. Apabila kita guntingnya itu jauh, gak akan bisa menggunting lawan karena lemah teman-teman. Contoh nih, tahu-tahu dari sini kita gunting nih, gak akan jatuh tuh loh. Ngotot kayak gimana juga gak akan jatuh karena guntingan itu harus tempel. Nah, dan juga bisa juga dengan bantingan. Coba bantingan. Hup. Kalau bantingan itu kuncinya di tangkapan teman-teman. Sehingga kalau kita udah dapat tangkapan, hup. Ini mau banting apa aja tuh enak gitu loh. Kita nggak perlu space yang lebar gitu loh untuk membanting. Yang penting tangkapannya bisa, udah bisa banting gitu. Dan juga gantolan atau congkelan gitu loh. Nah, kalau congkelan juga nggak perlu serangan yang lebar gitu loh. Kita cuma tinggal nyongkel tuh, tinggal gini doang. Kita nggak perlu sampai jaraknya luas tuh kayak gini tuh. Kalau mukul kan harus ada jarak tembaknya tuh segini. Kalau nendang juga harus jarak tembak segini. Kalau terlalu deket kita mau nendang susah, akhirnya kena kemaluan dan kita akan dikurangin poinnya. Jadi seperti itu teman-teman. Lanjut tadi yaitu congkelan. Ya, congkelan tidak memerlukan serangan yang lebar gitu loh. Jarak tembaknya cukup deket, baru dicongkel doang. Gampang. Jadi seperti itu teman. Sehingga kita masukin tuh permasalahan yang tadi. Oke, masuk tadi. Yang nempel. Masuk tempel. Tempel. Nah, kalau kayak gini, kita pakai serangan lain selain dari pukulan dan tendangan. Bisa juga dengan congkelan. Ya. Terus juga bisa juga dengan guntingan, itu juga bisa teman-teman. Tempel ya, tempel, langsung gunting. Gue yang gunting. Oke. Hup. Jadi seperti itu teman-teman, itu juga bisa. Ataupun kita mau banting itu bisa. Dan bantingannya tuh mudah banget. Contoh bantingannya nih. Tempel, tempel ya. Sekuat-kuatin dah ya. Diusahain jangan jatuh. Hup. Itu aja udah jatuh gitu loh teman-teman. Ya enggak? Karena bantingan ngambil kaki dua itu boleh untuk peraturan 2016 gitu loh. Jadi kita perlu memanfaatkan itu. Contoh sekali lagi. Tempel ya. Hup. Nah, musuh nempel biasanya itu enggak cuma sekedar nempel doang. Pasti punya maksud dan tujuannya teman-teman. Pasti ya tujuannya ya hampir mirip kayak tujuan kita gitu loh, mau banting, mau gunting, atau mau gantolan. Sehingga siapa cepet ya dia dapat gitu loh. Tapi ada juga untuk cara nanganinya, yaitu apabila kita ditempel dengan musuh, jangan pernah lengah alias tempel hup. Nah kita cuma gini doang nih, ini kan lengah tuh, gak ada kuda-kuda, gak ada terbuka semuanya. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh musuh gitu loh. Jadi kita perlu siaga, ya siaga, hup,
Tuh, kita perlu siaga meskipun ini masuk, kita perlu siaga. Dan bahkan ataupun dia mau guntingan pun kita juga siaga. Syukur-syukur itu guntingannya nggak berhasil, jadi kita yang mendapatkan poin gitu loh, poin jatuhan. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara menangani musuh yang menempel gitu. Kita nggak perlu bingung, kita pakai serangan yang memang nggak memerlukan jarak tembak yang lebar seperti itu. Gimana cara menangani apabila musuh nempel terus mau gunting ataupun mau apa namanya, mau sapuan ya? Ya mau sapuan apa congkelan gitu loh. Kita coba cara nanganinya. Contoh nih biasanya nih ya, biasanya kalau nempel musuh terus gunting kayak gini gerakannya. Coba di situ ya, gue tempel gue gunting. Ya. Biasanya kayak gini teman-teman. Caranya gampang banget. Ayo, gunting gua, ntar gua ke antisipasinya. Kita siaga juga. Ayo. Dari awal pasangan biasanya gini tuh kalau tanding tuh. Hup. Itu juga bisa teman-teman. Caranya gimana kok bisa jatuh dia mas? Oke, caranya gampang banget. Gini. Coba tempel dulu. Gerak satu-satunya. Kan tempel nih teman-teman. Ini kan mau gunting. Hup. Pasti kakinya masuk satu. Nah, pasti masuk. Kakinya masuk satu. Masuk sini aja tempelin. Nah, masuk sini kan. Nah, kita ambil kakinya gitu loh biar dia nggak bisa ngegunting kita. Dan kita tinggal dorong aja dia ke depan. Dia pasti jatuh jadi gitu teman-teman. Dan itu juga dilakukan nggak bisa cuman dengan teori gitu loh. Kita perlu pembiasaan di situ sehingga ketika kita praktekkan di lapangan tuh kita bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Oke, mungkin itu aja lah ya. Semoga video ini bisa menjawab unek-unek kalian, permasalahan dari kalian. Oke, mungkin itu aja. Apabila mungkin aku jawabnya kurang pas, ya kalian bisa mencari referensi lain. Ya, kalau kalian ngerasa terbantu dari apa yang aku jelasin, kalian bisa like video ini, kalian bisa subscribe video ini. Jadi seperti itu.